buat perumpamaan supaya mudah kita memahami pertanyaan daripada dua hadis tadi itu. Pada saat Bang Haji sebagai pengursi yang menjemput saya datang kemari, ditunggu sepanjang waktu maghrib sampai isya, saya masih belum ada beritanya. Tersangkut di mana? Di Bukit Jeluntung, jam, macet, sibuk. Isya ada di sabar kumandang, jamaah sama tuan imam diajak berzikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena Syekh Nuruddin masih belum kunjung datang. Di mana? Bersangkut lagi di mana tuh? Di depan tol Shah Alam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu saya datang, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30, tapi bagaimanapun limit waktu sampai kepada pukul 11. Peluang waktu untuk kita ceramah 3,5 jam saja lagi, dan itu pun masih belum ada kata-kata alwar, masih tidak termasuk kata-kata alwar dan ucapan sepatah kata daripada pengurus majelis. Ternyata begitu saya datang diserbu sama kawan-kawan di sana, bersalaman, dipeluk siapa kabar segala macam. Mesti Tuan Haji agak kurang nyaman. Mesti akan memasangkan muka atau perasaan kepada orang ramai tadi itu. Paling tidak Tuan Haji diminta kerjasama daripada kawan-kawan. Bagi laluan sama Tuan Syekh, bagi laluan. Tidak lagi Tuan Haji sampai senyum-senyum. Ya, minta kerjasama ya. Masyaallah tabarakallah laluan. Tidak lagi kita senyum Tuan Haji. Nah, begitulah hakikat yang berlaku dengan baginda. Itu bukan suatu kesalahan, tapi maqamul anbiya fauqa kulli maqam, di atas daripada maqamat. Dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kebaikan daripada orang-orang yang dekat ahli qurb, hasanatul abrar, kebaikan daripada orang-orang ahli kebaikan, itu masih dianggap sayyiat, kesalahan bagi orang-orang yang dekat di sisi Allah. Baginda Nabi bukan setakat dekat saja. Nabi kita bersabda, ini akhsyakum wa a'lamukum wa atqakum. Aku orang yang paling khasyah, orang yang paling bertakwa, dan juga orang yang paling tahu tentang Allah Jalla wa'ala. Ceritanya itu panjang daripada satu rangkaian hadis yang saya sebutkan. Jadi pada satu Nabi kita berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy. Ini kalau seumpama Abu Lahab, atau seumpama Ikrimah, atau seumpama Abu Sufyan masuk Islam, berarti libat umat yang menyusul. Jadi kuncinya itu di tangan pemimpin. Pemimpinnya terlebih dahulu. Kalau pada saat pemimpinnya Islam, misalnya Islam masuk ke istana Fatani, istana Siam, itu melalui siapa? Rakyat Fatani, Naratiwat, dengan Yala, Dala, Islam sampai ke sana itu bermula daripada istana. Saat ketika istana, Raja Siam pada saat itu dikatakan kena penyakit kulit, diobati oleh Syekh Said asal daripada Yaman yang hijrah ke sana. Pada saat itu entah apa yang beliau baca-bacakan sembuh, tapi selepas sembuh murtad lagi, 3 kali murtad. Tapi pada kali ketiganya tidak akan kembali, akan meninggalkan agama Hindu Buddha. Siap. Langsung nyembah. Udah, kamu meninggalkan jangan berdiri itu kan? Berdiri saja terus tak pernah duduk, tak pernah senyum. Itu yang disembah sama mereka. Setelah istana Islam, maka dengan bayarnya begitu seperti itu. Maka Nabi kita menaruh harapan sepenuhnya kepada pemimpin-pemimpin Quraisy untuk memperkenalkan Islam dan juga mengajak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada saat Nabi kita sedang sibuk-sibuknya memberikan layanan istimewa kepada orang-orang penting tadi itu, datanglah Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum ingin mempertanyakan suatu masalah hukum yang dengan beliau berpeluang banyak. Di samping Nabi kita memperhatikan sepenuhnya kepada orang-orang miskin, Nabi kita bersabda, "Udhuni fi zumratil fuqara wal masakin." Cari aku di kalangan kelompok orang-orang miskin. Kalau di kalangan Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, Nabi kita tidak di sana. Di mana ada kumpulan orang miskin, di situ Nabi kita duduk bersama mereka. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Maktum mempunyai peluang yang banyak sekali untuk mempertanyakan apa saja kepada baginda. Di samping Nabi kita sedang sibuk memberikan layanan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang membuat Nabi kita kurang nyaman, sehingga Nabi kita masangkan muka. Nabi kita tidak bentak.
Nabi kita hanya memasangkan muka saja, tapi masa muka daripada baginda dianggap satu kesalahan besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga turun Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kau masangkan muka kamu dan kau berpaling seketika kamu didatangi, ditemui oleh Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi bayangkan, dikatakan kalau Al-Quran itu adalah karangan daripada Rasulullah SAW, maka ayat yang seumpama itu akan Nabi kita padatkan. Sebab itu menyentuh tentang kepribadian daripada baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi mendapatkan peringatan daripada Allah karena dengan kumpulan Sayyidina Abdullah ibn Abi Maktum, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Kemudian ada satu lagi kalau tidak salah dengan Sayyidina Ammar bin Yasir, kumpulan fuqara wal masakin. Pada saat ayat itu diturunkan, Nabi kita mengucapkan kata-kata seperti ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jadi setelah ayat itu diturunkan, Nabi kita berkata di halayak orang ramai, aku telah diperintahkan Allah untuk tabah duduk sabar mesra bersama kumpulan-kumpulan Ibnu Ummi Maktum, kumpulan Sayyidina Salman Al-Farisi, Al-Miqdad ibn Aswad, dan pernah Nabi kita sampaikan di dalam hadis, al-jannatu tashtaqu ila salasatin min ashabi. Sesungguhnya dengan surga itu merindukan 3 orang daripada sahabatku, di antaranya Al-Miqdad ibn Aswad dan juga dengan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang semacam itu sama sekali tidak mencemarkan kepada kemuliaan, kesucian, dan juga dengan image daripada baginda Nabi. Sebab Nabi kita bertindak secara wajar dan bijak, tapi bagi Allah itu suatu hal yang tidak sepatutnya. Kenapa? Karena melebihkan pemuka-pemuka Quraisy daripada, minta maaf, saya tidak kaitkan dengan politik, tapi bagaimanapun Nabi kita melebihkan pemuka-pemuka Quraisy berbanding dengan seorang muslim yang tidak memiliki apa-apa. Itu di sisi Allah dianggap sebagai satu kesalahan kalau sampai orang kafir non-muslim lebih diutamakan daripada orang Islam. Mau dipahami, tapi jangan ditafsirkan lebih daripada itu. Isyarat sudah cukup paham dengan bahasanya. Yang macam manapun mulia dan hebatnya seorang kafir, tetap tidak sebanding dengan bulu kakinya seorang muslim. Sebab sehebat orang kafir tetap akan masuk neraka. Sejelek-jelek, sedektator dan zalimnya seorang muslim, tetap surga berujungnya. Jadi macam mana kalau sampai dengan kita melebihkan non-muslim daripada orang-orang yang beragama Islam? Teguran pertama kepada Sayyidina semulia baginda Nabi. Ini berarti Nabi kita punya tujuan bagus, tujuan sangat-sangat positif. Islam mereka Allahu Akbar, kuat kita, kekayaan dengan mereka, kedudukan dengan mereka, politik dengan mereka, tahta dengan mereka. Ini karena kita berikan layanan istimewa sehingga sampai Nabi kita memasangkan muka kepada seorang miskin. Allah tegur atas kesalahan baginda. Kira-kira bagaimana kalau dengan baginda saja tak mendapatkan teguran yang seperti itu? Bagaimana kalau dengan seumpama kita? Takkan itu dianggap sebagai satu perkara yang oke-oke saja di sisi Allah. Silakan yang lain.